Mobil Toyota Fortuner tipe G bensin tahun 2008 ini dijual dengan harga buat kalian yang lagi pengen punya mobil SUV yang gede, yang gagah, tapi punya budget minim. Nah, ini kita lagi ada unit di Martak Auto Beauty nih guys. Dan kebetulan sekarang kondisinya saya akan review sendiri karena Bang Asrap kebetulan lagi cek unit, jadi nggak bisa untuk nemenin kita nih untuk nge-review mobil yang di belakang ini. Dan ini adalah salah satu stok unit yang baru masuk di showroom Martak Auto Beauty. Dan buat teman-teman yang nonton yang belum follow, untuk di follow dulu semua sosial media dari Martak Auto Beauty karena banyak banget info-info menarik soal mobil bekas dan stok-stok unit yang ada di Martak Auto Beauty gitu. Dan buat teman-teman juga yang belum subscribe, silahkan dulu untuk di subscribe karena video ini akan tayang di dua channel, yaitu antara Martak Auto Beauty dan Main Mobil gitu guys. Jadi supaya teman-teman nggak ketinggalan info-info terupdate tentang unit-unit yang ada di Martak Auto Beauty. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview kondisi dari mobilnya, serta di akhir kita akan spill untuk harganya guys. Nah, sebelum itu saya disclaimer dulu bahwa semua stok yang ada di Martak Auto Beauty itu bergaransi bebas tabrak, bebas banjir. Terus kilometernya juga nggak ada manipulasi, jadi asli semua, nggak ada puter-puter. Dan surat-suratnya juga dijamin keabsahannya. Jadi kalian nggak akan menemukan kasus terkait dengan duplikasi BPKB atau STNK palsu, itu tidak akan terjadi karena kita garansi secara surat-surat tentang keabsahannya. Dan juga mobil-mobil di Martak Auto Beauty itu mesin dan transmisinya juga digaransi karena itu adalah hal yang paling krusial di mobil bekas ya guys ya. Jadi itu dia benefit-benefit kalau misalnya teman-teman beli mobil bekas di Martak Auto Beauty gitu. Nah, sekarang ini di belakang saya ini ada satu unit SUV yang bongsor ya, yang masih jadi favorit untuk masyarakat Indonesia saat ini, terutama yang varian diesel. Nah, yang di belakang saya ini ada Toyota Fortuner tipe G tahun 2008, tapi ini yang 2700 atau yang bensin. Dan transmisinya ini matic guys. Nah, jadi secara harga untuk yang bensin ini harganya itu agak sedikit di bawah dari mobil Fortuner yang varian diesel. Nah, kondisinya seperti apa? Kalau misalnya teman-teman lihat dari depan, ini udah ada beberapa bagian atau beberapa parts yang sudah dilakukan pergantian atau penambahan. Seperti kalau misalnya teman-teman lihat, ini di atas dia ada tambahan untuk lampu-lampu ala-ala mobil adventure nih. Jadi untuk di atasnya sebenarnya aslinya itu nggak ada, dan ini sudah ada tambahannya dan teman-teman langsung dapat seperti ini. Terus untuk bagian depan ini kalau misalnya teman-teman lihat, dia sudah dilengkapi dengan frame headlamp yang warna chrome serta grillnya ini sudah diganti gitu. Dan dia jadi full chrome seperti ini serta ada tulisan di bagian hoodnya. Nah, ini sebenarnya harusnya Fortuner ya, bukan Forerunner ya. Jadi mobil ini bukan untuk pelari, tapi ini T-nya kebetulan hilang. Nanti kalau misalnya teman-teman pengen dirapihin ini untuk hoodnya, mau dilepas atau mau ditambahin lagi, itu teman-teman tinggal langsung aja kontak ke Bang Asrap selaku owner dari Martak Auto Beauty. Nah, nanti nomornya kita cantumin di bawah atau di deskripsi, itu langsung nomornya dari Bang Asrap ya. Dan kalau misalnya teman-teman mau langsung ngecek mobilnya di showroom, itu teman-teman bisa langsung searching aja di Google Maps Martak Auto Beauty, maka teman-teman bisa langsung datang ke showroom untuk cek-cek unitnya ya guys. Nah, selain ini ada juga tambahan yang di atas kap mesin ini. Ini sebenarnya nggak bolong ya guys. Kalau misalnya teman-teman lihat, kalau misalnya yang ada hood seperti ini biasanya adanya di mobil diesel karena untuk sirkulasi udara, untuk intercooler atau mesinnya ya, hawanya supaya cepat keluar. Nah, kalau ini dia karena bensin, jadi ini cuma tambahan aja dan dia nggak bolong guys. Kalau misalnya teman-teman nggak suka, bisa minta tolong dicopot, nanti catnya juga masih aman, nanti tinggal minta dirapihin aja ke Bang Asrap guys. Jadi itu. Terus untuk bagian fog lampnya juga ini ada frame chrome seperti ini juga tambahan ya. Jadi untuk bagian depannya memang ada banyak partisi-partisi yang sudah dilakukan perubahan. Cuma secara spesifikasi untuk bagian depan ini kondisinya masih standar, headlampnya juga dia masih halogen, terus dia punya fog lamp juga masih halogen. Dan untuk surat-suratnya ini kebetulan surat-suratnya B Depok, ganjil,
pajaknya bulan 2 sampai 2025. Jadi masih panjang nih guys. Dan ini kondisi bagian depannya juga karena dia tipe G ya, nggak ada body kit sama sekali. Dan dia full warnanya ini eksteriornya abu-abu ya atau grey. Dan kondisi catnya juga masih rapi. Nah, ini untuk kondisi bagian depan itu yang bisa saya jelasin. Kalau misalnya teman-teman mau tanya apakah catnya masih original atau gimana, itu teman-teman bisa langsung aja japri ke Bang Asraf ya, selaku owner dari Martak Auto Beauty, karena Bang Asraf yang jauh lebih tahu. Tapi dipastikan kalau mobil ini itu bebas tabrak sama bebas banjir. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir karena dijamin mobilnya itu aman dari tabrak dan aman dari banjir. Itu dia. Mungkin itu kalau misalnya untuk bagian depan. Dan kalau misalnya di Fortuner ini ciri khasnya adalah dia punya spion samping nih. Jadi spion samping ini ada di Fortuner tipe seperti ini guys. Dan fungsinya itu dia untuk melihat dari sisi kiri bawah. Jadi teman-teman kalau misalnya ada di tempat sempit, itu bisa berfungsi buat melihat sisi kiri bawah dengan jelas ya guys. Jadi itu untuk bagian depan. Dan mobil ini dia cc-nya 2700 bensin dengan transmisi matic gitu. Itu untuk bagian depan. Kita langsung cek aja ke bagian samping nih. Nah, di bagian samping ini juga ada yang menarik karena untuk tampilan bagian samping ada sedikit perubahan, seperti ada penambahan aksesoris di bagian handle pintu. Ini dia ada apa ya, kayak variasi seperti ini yang chrome, mungkin supaya sama gitu ya tampilannya kayak yang bagian depan. Jadi ini sampingnya juga ada variasi di bagian handle pintu, dan handle pintunya juga dia warnanya chrome, tapi dia belum smart entry karena dia masih kunci biasa. Terus di bagian spion juga dia ada chrome. Nah, yang paling kelihatan untuk bagian samping ini adalah bagian ban. Karena ban dari mobil Fortuner tipe G bensin tahun 2008 ini dia sudah di-upgrade pakai ban AT gitu guys. Dan ini bukan AT sembarangan karena ini bannya dia dari Bridgestone Dweller. Jadi udah pasti lah ya itu merek terkenal, dan yang pasti kondisinya itu bagus dan masih pada tebel-tebel semua. Jadi ini bisa jadi tampilan look dari mobilnya jadi jauh lebih gahar. Sementara untuk velgnya dia masih pakai velg yang standar bawaannya, dan kondisinya juga masih bagus semua guys. Terus untuk bagian samping, karena di varian Fortuner ini dia mobilnya tinggi ya, SUV tinggi, jadi dia sudah dilengkapi dengan footstep. Terus di bagian atas ini juga dia sudah dilengkapi dengan roof rail atau roof rack ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pasang roof box itu bisa banget, dan ini kuat banget kalau misalnya teman-teman mau bawa bawaan yang lumayan banyak di atas ya. Dan juga sudah dilengkapi dengan talang air guys. Itu dia untuk bagian samping. Dan kita langsung cek aja ke bagian belakang. Nah, ini untuk tampilan kondisi bagian belakang. Jadi di bagian belakang ini dia sudah dilengkapi dengan roof spoiler dan high mount stop lamp di sini. Dan kaca bagian belakangnya juga sudah ada defogger serta ada wiper belakang. Terus di bagian lampunya juga dia sama udah pakai aksesoris chrome seperti ini. Jadi sama ya, untuk bagian samping sama depan dia pakai aksesoris yang aksen-aksen chrome seperti ini guys. Di bagian handle bagasi juga dia ada aksen chrome seperti ini guys. Terus untuk bagian bawah dia sudah dilengkapi dengan sensor parkir belakang, cuma memang dia belum ada corner sensor. Dan udah ada juga kamera mundur nih. Ini sepertinya kamera mundurnya dia sudah dipasang pakai aftermarket ya, karena memang head unitnya juga dia pakai aftermarket. Nanti akan kita cek untuk head unitnya nih. Untuk bagian bawah sepertinya mufflernya ini juga masih asli, dan posisi ban serepnya itu dia ada di bagian bawah guys. Dan dipastikan untuk kondisi bagian belakangnya juga aman dari tabrak, karena memang mobil di Martak Auto Beauty itu digaransi bebas tabrak dan bebas banjir. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya. Dan kalau misalnya dilihat dari belakang, teman-teman bisa lihat bahwa mobil ini memang tinggi banget ya. Jadi kalau misalnya sekarang kan kondisinya lagi sering hujan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nerabas genangan yang nggak terlalu tinggi, ini masih cukup proper untuk melewati genangan. Asalkan teman-teman jangan melewati genangan dari posisi setengah ban ya, karena itu bisa beresiko ya. Jadi teman-teman harus lihat-lihat dulu kalau misalnya teman-teman mau nerabas genangan itu. Tapi so pasti ini mobilnya bisa diajak ke medan yang berbagai macam lah ya, mau ke aspal, mau ke jalan tanah, ini cukup masih proper. Apalagi bannya juga udah di-upgrade pakai ban AT, jadi aman banget guys. Terus kita buka nih untuk area bagasinya. Oke, nah ini kondisi untuk bagian belakang. Tadi hidroliknya agak suara ya, agak bunyi
Kalau misalnya teman-teman nanti pengen dirapihin supaya lebih halus lagi, supaya nggak bunyi lagi, supaya nggak keset, teman-teman tinggal langsung ngobrol aja sama Bang Asraf, nanti gampang tinggal diberesin guys. Nah untuk kondisi bagian belakang, ini bagasinya dia memang nggak terlalu besar ya, karena untuk baris ketiganya ini lagi dipasang posisinya, dan dia sudah dilengkapi dengan karpet juga di atasnya, dan untuk bagian bawah dia nggak ada kompartisi apa-apa ya. Jadi untuk tempat toolkitnya dia ada di bagian samping kiri ini guys. Nah itu cuma kalau misalnya teman-teman mau pasang cargo net itu bisa, karena di sini dia sudah disediakan hook 2 di kiri dan kanan, itu fungsinya kalau misalnya teman-teman mau pasang cargo net, ataupun kalau enggak teman-teman bisa untuk nyimpen yang digantung-gantung lah ya, untuk kantong belanja atau apa itu bisa digantung di sini ya. Tapi kalau misalnya teman-teman butuh space yang jauh lebih besar di bagasi, gampang banget caranya, tinggal dilipat aja nih untuk jok bagian belakang nih. Oke, ini cara lipatnya juga gampang. Jadi, nah dia emang pelipatannya ke atas kayak gini guys. Tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen dapat posisi bagasi yang jauh lebih besar kapasitasnya, teman-teman tinggal dilipat aja jok bagian belakangnya dan dia akan rata lantai. Jadi teman-teman bisa bawa barang bawaan yang jauh lebih banyak. Atau mau pengen lebih banyak lagi ya, baris keduanya tinggal kalian lipat aja, maka bakal jauh lebih banyak space untuk nyimpen bagasinya gitu. Terus untuk bagian belakang ini juga dia sudah dilengkapi dengan power outlet. Nah kalau misalnya teman-teman sebenarnya kan nggak mungkin ya akan ngecas di bagian belakang sebenarnya, cuma ini bisa untuk dilakukan emergency kalau misalnya teman-teman mau ngecas sambil main HP di belakang, atau mau ada pasang untuk apa vacuum cleaner gitu kan, untuk vakum yang dicolok, harus dicolok, itu bisa dilakukan di bagian belakang karena sudah dilengkapi dengan power outlet di bagian belakang nih. Kalau gitu kita langsung cek aja ke bagian interior ya. Oke, kita nyalain dulu mobilnya nih guys. Nah suaranya masih halus ya, dan ini bedanya kalau misalnya mobil bensin dengan mobil diesel. Kalau mobil diesel itu pasti lumayan berisik ya, dan suaranya kadang bisa masuk ke dalam kabin. Kelebihan dari mobil bensin adalah ya ini, dia lebih halus mesinnya, jadi teman-teman di dalam nggak begitu berisik gitu. Nah untuk bagian interior dari Fortuner tipe G tahun 2008 ini, dia kita lihat yang udah di-upgrade dulu kali ya. Jadi kalau misalnya yang udah di-upgrade adalah untuk head unitnya nih guys. Jadi standarnya dia sebenarnya masih single din dan dia belum seperti ini. Cuma di mobil ini sudah di-upgrade dengan head unit floating yang jauh lebih besar dan dia sudah Android. Jadi teman-teman bisa play musik di sini, bisa Bluetooth, juga bisa navigasi di sini. Bahkan teman-teman kalau misalnya mau searching di Google Chrome juga dia sudah disediakan di dalam head unit ini. Jadi head unit ini ya kurang lebih mirip lah ya sama operasinya di HP Android gitu. Jadi teman-teman bisa download aplikasi segala macam, mau nonton juga bisa di head unit ini. Jadi ini sudah di-upgrade. Sementara untuk sisanya semuanya masih standar nih guys. Terus untuk bagian interior dari fiturnya, kalau misalnya setir dia masih standar kondisinya, dan di dalamnya ini dia kulitnya masih bagus juga ya. Cuma ini kondisinya dia lagi di pasang cover untuk setir. Jadi fungsinya ini supaya setirnya jauh lebih awet. Cuma kalau misalnya teman-teman nggak suka atau kagok, teman-teman tinggal copot aja, karena copotnya juga gampang ya. Tinggal dibuka aja, maka setir dalamnya juga kondisinya masih rapi. Dan di bagian area setir ini juga sudah dilengkapi dengan audio steering nih. Audio steering di bagian ini. Walaupun memang head unitnya sudah di-upgrade, tapi tombol-tombol yang ada di setir ini juga sudah connect ke head unit. Jadi teman-teman masih bisa untuk mengoperasikan head unit melalui tombol yang ada di setir, seperti naik turun untuk volume dan ganti-ganti channel. Terus di bagian kanan juga ada tombol untuk mode info-info yang ada di bagian speedometer. Terus di bagian speedometernya ini dia memang speedometernya masih standar ya, masih analog biasa, belum digital, dan untuk layar kecilnya juga dia cuma untuk melihat odometer sama trip ya harusnya ya. Nah itu, jadi informasinya cuma sedikit ya untuk odometer sama trip aja. Di bagian head unit sisanya semuanya masih standar biasa gitu. Dan mobil ini juga kilometernya baru berjalan 102 ribuan kilometer. Kalau misalnya dilihat dari tahun pembuatan mobilnya, ini termasuk
kondisi yang lumayan low kilometer ya. Karena kalau misalnya teman-teman hitung, berarti kalau 2008 ke sekarang itu sekitaran 16 tahun mobil ini. Tapi dia kilometernya baru 100.000. Nah, cara ngeceknya gimana kalau misalnya mobil kilometer rendah sama enggak? Rata-rata untuk pemakaian mobil itu jaraknya sekitar 10.000 sampai 15.000 per tahun. Nah, kalau misalnya teman-teman bagi ke 16, maka mobil ini enggak sampai 10.000 per tahun untuk pemakaiannya guys. Jadi terhitung mobil ini lumayan low kilometer ya gitu. Terus sisanya untuk bagian dashboard ini dia AC-nya sudah digital tapi masih single zone ya. Cuma dia memang sudah double blower. Jadi di bawah sini dia ada tombol untuk pengaturan AC bagian belakang dan ada tombol untuk diaktifin sama nonaktifkan untuk sensor belakang, sensor parkir sorry. Terus juga di sini ada power outlet, ada lighter nih ya. Zaman dulu kalau lighter masih ada, ini fungsinya untuk nyalain rokok gitu ya. Dan sebelah kiri dia ada power outlet gitu. Dan untuk bagian tengah memang ada tempat penyimpanan terbuka, ada untuk cup holder juga, cuma memang nggak terlalu besar ya. Dan untuk handbrake-nya juga dia masih yang tuas biasa, serta dia sudah dilengkapi dengan armrest ya. Dan armrestnya ini sebenarnya finishingnya mirip kulit, tapi dia bukan kulit ya, dia plastik. Dan di bawahnya dia ada box penyimpanan yang cukup gede ukurannya guys. Terus dia juga sudah dilengkapi dengan tweeter di kiri dan kanan, sama ada hand grip. Nih, hand grip kiri kanan biasanya di mobil-mobil SUV dan mobil-mobil tinggi itu pasti sudah dilengkapi dengan hand grip, karena ini untuk membantu kalian untuk akses masuk ke dalam mobil karena mobilnya cukup tinggi guys. Terus untuk AC-nya juga di kondisinya masih dingin, karena rata-rata ya mobil AC Toyota itu AC-nya bagus-bagus kondisinya dan awet-awet, dan ini juga kondisinya masih dingin. Dan di sebelah kiri ini juga ada tempat laci penyimpanan yang lumayan besar. Nah, untuk bagian door trim, untuk area door trimnya dia power window-nya yang auto cuma ada di bagian driver, dan ada central lock di sana. Terus juga ada kulit ya, ada kulit di bagian door trim, serta ada cup holder dan speaker di bawah. Nah, untuk bagian kanan setir ini ada tempat pengaturan, ini tombol-tombol kayaknya ya, ini tombol untuk ngaktifin lampu ya. Cuma nanti kalau misalnya teman-teman pengen tahu jauh lebih detail bisa langsung tanya aja ke Bang Asraf. Dan ada untuk pengaturan mirror yang udah elektrik guys. Jadi pengaturan spionnya sudah elektrik tapi belum retract gitu. Dan enaknya di mobil Toyota adalah banyak banget tempat penyimpanan cup holder seperti ini. Jadi di bagian door trim ada, di bagian dashboard juga ada dua. Jadi ada banyak ya teman-teman, nggak perlu khawatir lah ya kalau misalnya tempat penyimpanan atau cup holder di sini. Nah, terus mobil ini juga joknya kulit guys. Jadi nah suaranya suara lagi. Dan warnanya juga sama seperti warna di area interior di bagian mobil ini. Jadi joknya juga kulit, kondisinya masih bagus juga. Dan cuma ada ya kerut-kerut sedikit karena wajar ya pemakaian. Tapi kondisinya semuanya masih padat, nggak kempes, dan nggak ada yang robek ya. Jadi masih aman guys. Warnanya juga sama, warnanya beige. Jadi kalau misalnya bisa dibilang bahasa kerennya mobil ini gray on beige lah ya namanya gitu, sebutannya gitu. Karena interiornya semuanya beige warnanya. Untuk plafonnya juga warnanya beige, dan ini kondisinya juga masih rapih. Dan di bagian tengah sini juga ada tempat penyimpanan untuk kacamata yang memang posisinya kayak tempelan ya, padahal ini memang bawaannya guys. Terus di bagian sini juga dia sudah dilengkapi dengan sun visor, tapi untuk si driver dia nggak ada kaca. Sementara untuk sisi passenger juga nggak ada kaca, tapi kayaknya ini gantian ya. Ini buat mainan anak kecil nih biasanya, nih buat coret-coretan nih. Jadi untuk bagian kiri ini sun visornya udah gantian kayaknya, karena beda sama yang bagian sisi driver. Untuk spion tengahnya masih standar biasa, belum yang auto dimming. Sisanya so far semua masih oke. Kondisinya nggak ada yang pecah, nggak ada yang retak, nggak ada yang kurang ya. Jadi nggak ada yang hilang. Jadi kondisinya semuanya masih standar kecuali head unit. Jadi itu untuk kondisi interior yang bagian depan. Kalau gitu kita langsung cek aja ke bagian belakang. Nah guys, sebelum lanjut, saya tadi kan bilang bahwa ada tombol untuk pengaturan AC belakang. Yang dibilang AC belakang itu bukan AC tengah sini ya, yang biasanya di mobil-mobil biasa, tapi AC di baris ketiga guys. Jadi double blowernya ini agak unik bentuknya. Dia double blowernya ada di baris ketiga guys. Dan di baris ketiga ini dia juga
bisa diatur untuk level fan-nya, dan posisi kisinya juga ada di bagian samping, jadi bukan tengah. Jadi bisa dibilang ini double blower, tapi double blowernya di bagian belakang. Nah, minusnya untuk bagian tengah ini dia nggak ada double blowernya guys. Mau di atas ataupun di bawah juga nggak ada. Dan kisi AC-nya juga nggak ada untuk baris kedua yang di bagian tengah. Itu mungkin bisa jadi suatu kekurangan ya di mobil ini. Tapi sebenarnya kalau misalnya bisa dibilang kalau dingin atau enggak, kemungkinan besar sebenarnya areanya masih ke cover ya antara depan dan belakang. Cuma memang nggak bisa direct langsung gitu. Jadi kalau misalnya orang kepanasan banget, pengen cepet-cepet dingin ya nggak bisa, karena memang AC kisinya di bagian belakang gitu guys. Untuk bagian tengahnya nggak ada. Jadi itu aja yang saya bisa bilang bahwa itu jadi satu kekurangan di mobil ini. Terus untuk bagian baris tengahnya ini, joknya juga dia kulit, kondisinya juga masih oke, dan udah pasti ya kalau misalnya area belakang sini juga luas pasti untuk headroomnya juga masih oke. Untuk legroomnya juga udah pasti masih oke, karena memang mobilnya tinggi, gede juga. Jadi saya pikir nggak ada kesusahan lah ya untuk area di bagian tengah. Terus di bagian tengah sini juga dia sudah dilengkapi dengan armrest, tapi memang nggak ada cup holdernya guys, karena ini memang mobil yang tergolong mobil yang lumayan lama ya pabrikannya. Terus untuk bagian tengah sini juga dia sudah dilengkapi dengan cup holder, ada 2 cup holder di sini. Cuma di bagian tengah ini memang nggak ada power outlet dan nggak ada juga double blower. Jadi itu mungkin bisa jadi suatu kekurangan di mobil ini ya. Terus untuk tempat penyimpanan lagi di bagian depan ini ada back pocket ya, di kiri dan di kanan. Terus di bagian door trim juga ini ada untuk sandaran tangan, serta ada cup holder di bagian sisi door trim ini kiri dan kanan yang ukurannya memang nggak terlalu besar. Dan ada speaker, serta ada kulit sama seperti yang di bagian depan sini ya. Dan sisanya nggak ada lagi, cuma ada hand grip aja kiri kanan, tapi nggak ada hooknya juga. Dan udah dilengkapi dengan karpet juga di sini yang ada tulisan Fortunernya. Jadi emang mobil ini karpetnya khusus di mobil ini guys. Untuk area tengah sih itu aja ya. Dan di bagian tengah sini sebenarnya bisa untuk 3 orang, karena seat beltnya dia ada 3 titik nih. Jadi untuk yang mau duduk di belakang bertiga juga boleh, cuma memang untuk area tengah ini dia nggak ada headroom aja, atau headrest sorry. Jadi nggak ada headrest. Jadi yang ke bagian headrest di bagian tengah ini cuma untuk 2 orang. Jadi yang kalau misalnya yang duduk di bagian tengah nggak akan dapat headrest gitu. Jadi kalau misalnya perjalanan jauh kayaknya lumayan pegel ya gitu. Terus kita balik ke bagian belakang. Nah, justru yang lumayan enak menurut saya di mobil ini adalah area bagian baris ketiga. Kenapa? Karena di baris ketiga itu dapat double blower AC gitu. Jadi untuk dari segi kenyamanan ya, untuk baris ketiga ini lumayan enak. Pertama, dia ada cup holder yang jauh lebih besar daripada baris tengah. Jadi cup holder lumayan besar, ada 2 di kiri dan di kanan, dan ada double blower yang seperti saya tadi bilang. Dan yang spesial lagi adalah di mobil ini ternyata ada defogger untuk kaca baris ketiga atau kaca yang pilar C di sebelah kanan aja tapi ya. Jadi ini mirip-mirip seperti Toyota Land Cruiser guys. Jadi mobil ini juga sudah dilengkapi dengan defogger sebelah kanan. Terus untuk jok bagian belakang ini dia bagiannya dia 50/50. Jadi pelipatannya seperti tadi saya udah bilang, dia dilipat terus lipatnya ke samping ya, jadi nggak ke depan guys. Terus untuk bagian belakang ini juga sebenarnya bisa untuk 3 orang guys, karena seat beltnya juga ada 3 titik kayaknya ya. Karena ini kondisinya tadi saya sempat lipat. Cuma untuk jok sebenarnya ini proper untuk 3 orang, cuma memang lebih nyaman ini 2 orang ya guys. Itu joknya juga kulit, posisinya juga agak lebih turun ke bawah, jadi kondisinya nggak tegak banget. Jadi untuk orang dewasa pun masih proper untuk duduk di bagian belakang, jadi nggak terlalu sempit. Nah itu dia untuk bagian interior dari mobil kondisinya dari Fortuner tipe G tahun 2008 yang bensin ini. Dan eksteriornya juga seperti saya tadi udah bahas, kondisinya ada beberapa bagian yang ada penambahan aksesoris dan ada yang dirubah seperti grill, seperti ada hood tadi ya di bagian depan kap mesin, dan aksesoris di bagian headlamp dan handle pintu. Terus bagian interiornya kalau misalnya yang dirubah itu ada upgrade di bagian head unit, yaitu bisa dibilang untuk kenyamanan lebih ya.
Karena kalau misalnya yang standarnya itu dia masih single DIN biasa, dan karena head unitnya sudah di-upgrade, jadi bisa dipasang kamera mundur. Jadi dari segi keamanan berarti ada dua ya, ada kamera mundur sama ada sensor parkir belakang. Jadi teman-teman lebih enak untuk parkir karena mobilnya juga jauh lebih besar ya. Nah, itu dia kondisi yang sudah saya bahas dari Toyota Fortuner tipe G bensin tahun 2008 ini. Dan kilometernya juga baru berjalan 102.000 km ya, tergolong kilometer yang lumayan rendah ya untuk mobil SUV yang enak dipakai harian. Kalau misalnya teman-teman alternatif pengen punya Fortuner tapi budgetnya minim, ini bisa jadi pilihan. Karena mobil Toyota Fortuner tipe G bensin tahun 2008 ini dijual dengan harga 155 juta aja, masih boleh nego, dan itu harga cash ya guys. Jadi kalau misalnya teman-teman beli di Martak Auto Beauty, semuanya itu cash only guys. Jadi unit-unit yang di Martak Auto Beauty itu dijual hanya cash aja. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen untuk kredit, bisa, tapi teman-teman bawa leasing sendiri. Jadi untuk leasingnya teman-teman bisa cari sendiri, nanti negosiasi dulu untuk harga cashnya dengan Bang Asrap. Setelah deal harganya, baru teman-teman cari leasing sendiri. Nah, nanti yang dibayarkan ke showroom itu sesuai harga deal yang sudah diskusikan dengan customer gitu. Jadi enak banget ya, itu kelebihan kalau misalnya teman-teman beli cash ya, belinya di Martak Auto Beauty. Walaupun pencairannya berapa itu nggak masalah, nanti yang penting untuk setor ke showroom itu cukup harga yang sesuai dengan dealing tadi, dan teman-teman nanti langsung negosiasi aja dengan Bang Asrap selaku owner dari Martak Auto Beauty. Dan kalau misalnya teman-teman mau melakukan pengecekan atau test drive, bisa langsung datang aja ke showroom Martak Auto Beauty. Tinggal langsung searching aja di Google Maps, maka langsung ketemu titiknya pas di showroom. Atau bisa langsung kontakkan dulu aja sama Bang Asrap, nanti tinggal di share log. Dan lebih baik teman-teman untuk test drive dulu supaya tahu kondisi dari mobilnya. Atau kalau misalnya teman-teman memang di luar daerah, teman-teman bisa kirim pihak ketiga atau montir kepercayaan untuk melakukan pengecekan di mobil ini gitu. Karena selain itu kita juga kasih tahu dulu kondisinya secara transparan sebelum teman-teman periksa supaya enak ya. Jadi teman-teman tahu kondisinya, kita juga enak ngelepas mobilnya gitu. Dan juga jangan lupa benefit yang kalau misalnya dapetin teman-teman beli mobil di Martak Auto Beauty adalah mobilnya bergaransi bebas tabrak, bebas banjir, kilometernya juga asli, surat-suratnya juga dijamin keabsahannya, serta mesin dan transmisi juga digaransi. Jadi nggak perlu khawatir teman-teman, mobil dipastikan siap, tinggal pakai aja guys. Dan mobil di Martak Auto Beauty juga teman-teman kalau misalnya mau melakukan trade-in atau tukar tambah juga bisa ya. Jadi misalnya teman-teman pengen upgrade dari mobil kecil ke mobil besar atau mau downgrade juga bisa. Teman-teman bisa langsung aja hubungi Bang Asrap. Nanti mobilnya akan dilakukan pengecekan oleh tim dari Martak Auto Beauty ya. Dan itu dia teman-teman untuk pembahasan dari Toyota Fortuner tipe G tahun 2008 yang bensin ini. Jadi kalau misalnya teman-teman minat bisa langsung aja hubungi nomor yang ada di bawah ini. Itu nomor dari Bang Asrap langsung selaku owner dari Martak Auto Beauty. Dan buat teman-teman yang nonton, yang belum follow juga jangan lupa untuk di follow semua sosial media dari Martak Auto Beauty. Ada Instagram, TikTok, dan ada YouTube. Jadi itu dia, kalau misalnya teman-teman berminat bisa langsung aja hubungi Bang Asrap. Sekian untuk video kali ini, sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya.